Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan narasi hukum agraria yang khususnya mengenai materi hak wilayah yang ada di Indonesia. Karena narasi tersebut nantinya bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua yang mendengarkannya. Tanpa berlama-lama, saya akan membacakan narasi hak wilayah di Indonesia. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Kezia Heliana Moselina Simangunsong, NIM saya 204000500004. Vlog hukum agraria mengenai hak wilayah dimentori oleh Ibu Diana Napitupulu, SH MKM, dosen dari Universitas Kristen Indonesia. Pengertian hak wilayah atau hak purba. Hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa, atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan dalam hukum adat terhadap tanah tersebut. Hak wilayah adalah pengakuan bersama oleh seluruh anggota masyarakat, dan di dalamnya juga terkandung hak kepunyaan perorangan, yang berarti orang atau perorangan boleh mempunyai tanah di lingkungan hak wilayah tersebut. Van Vollenhoven menyebutkan 5 ciri hak wilayah adalah sebagai berikut. Pertama, hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan. 2. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum, dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan. Ketiga, orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah wilayah ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan. Setelah panen harus membayar uang sewa. Keempat, persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan wilayah. 5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah wilayah. Tanah wilayah. Tanah wilayah merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Apabila dipandang dari sudut bentuk masyarakat hukum adat, maka lingkungan tanah mungkin dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat. Oleh karena itu, biasanya lingkungan tanah adat dibedakan antara A. Lingkungan tanah sendiri, B. Lingkungan tanah bersama. Hubungan hak wilayah dengan hak perorangan. Menurut Terhaar, hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan persekutuan antara timbal balik dan memiliki kekuatan yang sama. Selanjutnya, hak wilayah juga berlaku terhadap orang-orang luar. Apabila orang-orang di luar hendak memasuki persekutuan, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepada persekutuan, dan sebelum permohonan mereka dikabulkan, terlebih dahulu harus memberi sesuatu kepada persekutuan. Kedudukan hak wilayah dalam UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama. Unsur-unsur yang penting dalam UUPA yang perlu kita perhatikan dan mempunyai kaitan dengan uraian ini lebih lanjut adalah: pertama, bahwa tidak ada perbedaan tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita, dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hak dan manfaat atas tanah. Kedua, bahwa undang-undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengharuskan adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah. Nomor 3, bahwa UU PA Nomor 5 Tahun 1960 membenarkan adanya sistem pemilikan bersama. Keempat, perintah penegasan hak-hak atas tanah adat yang telah ada sebelumnya. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan. Untuk menerangkan bagaimana hubungan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, kita dapat melihat pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang tidak lebih tinggi. Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 3 di atas, hak ulayat atau hak tanah adat diakui keberadaannya. Akan tetapi, pengakuan itu diikuti syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya A. Eksistensinya masih ada. B. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. C. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam undang-undang. Ketentuan ini berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui, biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan agraria, hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya, di dalam pemberian hak atas tanah, masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi recognition yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Tetapi sebaliknya, tidakkah dapat dibenarkan jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh berlaku untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula, tidakkah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua pada ketentuan pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas, dan hak ulayatnya pun melaksanakannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Dalam UU PA dan Hukum Tanah Nasional, bahwasanya hak ulayat tidak dihapus, tapi juga tidak akan mengaturnya, dalam artian adalah mengatur hak ulayat dapat berakibatkan melenggengkan atau melestarikan eksistensinya, karena pada dasarnya hak ulayat hapus dengan sendirinya melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kedudukan tanah dalam hukum adat, ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifatnya dan karena fakta. Hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat diatur dalam pasal 3 UU PA. Menurut Bodi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subjek dari hak ulayat adalah masyarakat
hukum adat, baik yang bersifat teritorial maupun yang bersifat genealogik. Asas-asas hukum adat dalam hukum pertanahan nasional. Asas-asas religius, asas kebangsaan, asas demokrasi, asas kemasyarakatan, pemerintahan, dan keadilan sosial. Ada asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana, lalu asas pemisahan horizontal tanah. Sistem hukum adat dalam hukum tanah nasional. Pertama, dalam hukum adat, tanah merupakan hak milik bersama masyarakat hukum adat yang disebut hak ulayat. Kedua, hak ulayat mengandung unsur kepunyaan dan unsur kewenangan. Ketiga, sistem hukum adat ini dalam hukum tanah nasional dimuat dalam pasal 2 dan 4 dan 16 UU PA. Hukum adat sebagai sumber pelengkap. A. Dalam pembangunan hukum tanah nasional, ada pertama, pembangunan hukum tanah nasional sehingga berbentuk hukum yang tertulis, yang mewujudkan kesatuan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah merupakan proses yang membutuhkan waktu. Dua, dalam hubungan dengan hukum tanah nasional yang tertulis, yang belum lengkap, norma-norma hukum adat berfungsi sebagai pelengkap. Ketiga, Pasal 56 UU PA selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50.1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang bagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Keempat, Pasal 56 UU PA, selama peraturan pelaksana undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Nomor 5, Pasal 5 UU PA. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama. B. Hukum adat bersifat keluar dan ke dalam. Pertama, bersifat ke dalam, penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Kedua, bersifat keluar, dimungkinkannya masyarakat di luar persekutuan untuk penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dengan recognition atau membayar uang pemasukan. Transaksi tanah dalam hukum adat. A. Teori pertumbuhan hak milik atas tanah menurut hukum adat. Pertama, lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat. Kedua, hak wewenang pilih, hak untuk memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah dan pemberian tanda-tanda larangan untuk dikuasai. Nomor 3, hak wewenang pilih merupakan bukti awal penduduk yang kemudian diberikan hak terdahulu setelah ditanami dan dibanguni rumah, diberikan hak menikmati setelah ditanami tanaman semusim dan setelah dipanen ditanami lagi tanaman teras, maka lahirlah hak pakai. Hak pakai inilah yang merupakan dasar pertumbuhan menjadi hak milik. Keempat, setelah tanah tersebut diwariskan kepada peraturannya, maka lahirlah hak terkuat dan terpenuh. Hak milik inilah yang disebut hak milik adat atau Demonius eminens atau domain hukum Romari. B. Jenis-jenis transaksi tanah. Ada perbuatan hukum secara sepihak. Yang pertama, pendirian suatu desa. Kedua, pembukaan tanah atau oleh seorang warga persekutuan. Ada perbuatan hukum secara dua pihak. Pertama, pengalihan dan penyerahan dengan pembayaran kontan yang dalam hukum tanah disebut jual transaksi. Kedua, jual transaksi dapat dibedakan menjadi menjual gade, menjual lepas, dan menjual tahunan.
Ketiga, untuk menjalankan transaksi tersebut dibutuhkan bantuan kepada kepala persekutuan yang bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum. Keempat, transaksi tersebut terjadi pada saat penjual menerangkan kepada kepala persekutuan telah mengakui penyerahan tanahnya dan telah menerima uangnya, dan pada saat itu pembeli tanah mendapatkan hak atas tanahnya. Kelima, saksi dalam transaksi adalah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dijual atau orang yang tunduk oleh persekutuan. Bagaimana jika transaksi tidak dilakukan di hadapan kepala persekutuan? Pengertian tentang menjual gade, menjual lepas, dan menjual tahunan adalah ada pertama menjual gade, penyerahan tanah dengan membayar kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya. Kedua ada menjual lepas, penyerahan tanah tak bersyarat, jadi untuk samanya dengan pembayaran kontan. Ketiga ada menjual tahunan, penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum setelah panen, maka tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah. Sekian dari narasi saya, kiranya bisa dipahami dan dimengerti serta bisa berguna bagi semua. Terima kasih.